Kini kita beralih ke deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Iran mendeklarasikan kemenangan atas Amerika Serikat. Pejabat Teheran mengatakan nota kesepahaman yang baru ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran adalah kemenangan diplomatik bagi negerinya yang dicapai melalui kekuatan dan merupakan bukti bahwa Washington gagal mencapai tujuan militernya. Sebelumnya Iran dan Amerika Serikat memang sudah menyetujui dokumen berisi 14 poin kesepakatan Rabu malam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memberikan tanda tangan secara digital. Amerika Serikat sempat bungkam dalam memberikan tanggapan publik. Gedung Putih tidak mempublikasikan teks final memorandum tersebut meskipun seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya membacakan dokumen berisi 14 poin itu kepada wartawan setelah berhari-hari mendapatkan kritik atas kerahasiaan seputar kesepakatan tersebut. Teheran berpendapat bahwa dokumen tersebut mencerminkan serangkaian konsesi oleh Washington, termasuk pencabutan blokade laut Amerika Serikat ke Iran di Selat Hormuz, keringanan sanksi terhadap ekspor minyak Iran, akses terhadap dana Iran yang dibekukan, dan rencana rekonstruksi ekonomi yang didukung Amerika Serikat senilai setidaknya 300 miliar dolar Amerika Serikat. Washington juga setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru atau mengerahkan pasukan tambahan di wilayah tersebut sementara kedua pihak merundingkan perjanjian akhir. Sebagai tanggapan, Iran akan membuat pengaturan untuk memulihkan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz, sesuatu yang tidak menjadi masalah sebelum serangan Amerika Serikat Israel. Namun Teheran telah memberi isyarat bahwa jalur air utama tersebut tidak akan kembali seperti kondisi sebelum perang. Kita beralih ke hot news berikutnya. Bank Indonesia kembali menurunkan ambang batas pembelian valuta asing secara tunai tanpa agunan atau underlying. Hal ini langsung diumumkan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio seusai menggelar rapat Dewan Gubernur periode Juni 2026. Sebelumnya Bank Indonesia telah menurunkan threshold atau batas pembelian dolar sebesar 25.000 dolar Amerika Serikat per orang per bulan. Dalam kebijakan terbaru, Bank Indonesia menurunkan batas tersebut menjadi 10.000 dolar Amerika Serikat per orang per bulan. Peri menegaskan kebijakan ini efektif mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Seiring dengan penguatan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan lalu lintas devisa melalui penyesuaian threshold, kewajiban dukungan pendukung transfer dana ke luar negeri dalam falas dari nominal setara 50.000 dolar Amerika Serikat menjadi setara 25.000 dolar Amerika Serikat. Hot news berikutnya masih terkait kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Juni memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,5%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan ini sejalan dengan polling CNBC Indonesia, di mana dari 14 institusi yang dihubungi, sebanyak 8 institusi memperkirakan BI rate akan naik 25 basis poin menjadi 5,75%. Sementara itu 6 institusi lain yang memperkirakan BI mempertahankan suku bunga di level 5,5%. Dengan hasil tersebut, median proyeksi dalam polling CNBC Indonesia berada di level 5,75%. Perdebatan ini muncul karena BI baru saja 2 kali menaikkan suku bunga dalam waktu berdekatan. Pada RDG bulanan Mei 2026 lalu, BI lebih dulu menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Kemudian pada RDG mingguan pada pekan lalu, yaitu Senin 9 Juni, BI kembali mengejutkan pasar dengan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%.
Artinya dalam waktu kurang dari 1 bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis point. Kita ke hot news yang terakhir. Hong Kong tiba-tiba lumpuh saat sekolah-sekolah terpaksa ditutup dan beberapa bisnis dihentikan kemarin. Warga diminta evakuasi dan berlindung di tengah situasi tersebut. Hal ini terjadi setelah Observatorium Hong Kong menaikkan sinyal hujan tertinggi pukul 12.55 waktu setempat. Warga diminta waspada terhadap banjir parah. Hong Kong telah diguyur hujan selama beberapa hari terakhir bersama sebagian besar wilayah selatan China. Cuaca ekstrim terjadi karena monsun barat daya yang aktif dan palung tekanan rendah yang masih bertahan. Pengumuman diutarakan menjelang festival Perahu Naga Jumat yang memberi penduduk libur akhir pekan 3 hari. Banyak orang diperkirakan akan berpergian pada hari libur tersebut. Sementara itu, pihak berwenang di seberang perbatasan di Shenzhen, China Daratan, mengibarkan sinyal merah ke hujan yang akan datang dan mendesak penduduk untuk menjauhi daerah dataran rendah, daerah yang tergenang air, dan apa yang disebutnya sebagai daerah berbahaya lainnya. Mereka mengatakan ada peningkatan resiko banjir pegunungan, tanah longsor, dan bencana lainnya.